IPA 2 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Perkenalkan, nama saya Azka Ulia Rahmianto. Perkenalkan, nama saya Dea Aminur Fitriani. Perkenalkan, nama saya Rigi Rianto. Perkenalkan, nama saya Faid Muhammad Al-Faridi. Perkenalkan, nama saya Esa Dewi Putri. Saya akan menjelaskan tentang konsep turun. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Di sini sudah terdapat sebuah grafik, yaitu grafik fungsi fx, ini titik A dan fa. Karena ini adalah nilai fx jika x-nya sama dengan a. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena ini adalah sebagai acuan nantinya untuk mencari fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Jadi dari sebuah grafik ini kita bisa mengidentifikasikan 3 kondisi, yaitu yang tadi fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Untuk membaca sebuah grafik itu kita membacanya dari kiri ke kanan, kan? Jadi perhatikan titik yang saya buat. Jadi kita menuju ke kanan. Ini fungsinya naik. Tepat di titik kedua ini, A itu merupakan dan langsungnya titik yang saya buat ini. Kita menuju ke kanan, maju, naik, dan ini merupakan fungsi naik, dan ini merupakan kondisi fungsi naik. Berhenti di titik kedua ini adalah A sama dengan 2. Untuk menentukan kapan naik, turun, dan stasioner, kita bisa menentukan fungsi fx-nya. Ketika turunan fx lebih besar dari 0, maka dinyatakan naik. Kemudian f aksen x lebih sama dengan 0, maka dinyatakan stasioner. Terakhir, f aksen x lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0 disebut dengan turun atau fungsi turunan. Lanjut ke contoh. Untuk mengerjakan interval ini, menentukan interval ini, pertama kita turunkan terlebih dulu. Set x sama dengan 4x min 3. Karena ditanyakannya ketika naik, maka apabila f aksen x lebih besar dari 0, x-nya kita ambil dari ini. Oke. 4x min 3 dari 0. Maka 4 ini min 4x lebih besar dari 3. Maka x lebih besar 3 dan x lebih besar dari 3/4. Maka ini hasilnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ini dulu. Ini lebih besar daripada 0, yaitu berarti naik, yang artinya plus. Kalau ini lebih besar, lebih kecil dari 0, yang artinya turun, dan ininya minus. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan interval fungsi turun dan interval fungsi naik. Saya di sini akan menulis dulu soalnya. F x sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, artinya turunan pertama adalah f aksen x sama dengan ini kali terdapat menjadi 2x. Dikurang satukan makanya menjadi 2x plus 6.
Nah, di sini saya ingin sekaligus aja nih, biar kan ini yang ditanyakannya adalah internal naik dan internal turun. Nah, sekarang saya akan membuat dulu sama dengan 0 di sini. 2x plus 6 sama dengan 0. Ini juga 2x sama dengan min 6. Dan x-nya juga sama dengan min 3. Nah, ini yang diperlukan. Ini kan yang ditanyakannya, kalau lebih besar daripada 0 itu adalah plus. Kalau lebih kecil berarti minus. Nah, sekarang saya di sini akan membuat dulu garis bilangan. Di sini anggap saja ini min 3. Min 3. Anggap saja di sini ada min 3. Di sini 2, di belah kanannya 2, 1, dan anggap saja di sini ada 0. Nah, saya akan menguji semuanya dengan memakai bilangan sebelah kanan, berarti 0. Menguji dengan 0. Cara mengujinya adalah si 0-nya dimasukin ke sini. Ini contoh pengujiannya. Ini contoh pengujiannya, si 0-nya dipindahkan ke sini jadi 0 bla 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 min 3. Berarti artinya 0 lebih dari 3. Berarti plus di sini. Kalau di sini di kanannya plus, ada di kanannya plus, otomatis di kiri ada juga minus. Gak percaya? Kita uji lagi dari di sebelah kiri. Misalkan di sini ada 4, min 4. Ini min 4-nya pindahkan ke sini jadi min 4 lebih kecil dari 3. Berarti minus. Kan ini yang ditanyakan adalah kalau lebih kecil dari 0 berarti minus. Berarti minus. Kalau minus dari atas naik ke bawah. Dari atas naik ke bawah. Kalau plus ini. Nah, kesimpulannya adalah yang dari ini semuanya ini kesimpulannya adalah f x naik pada internal x yang besar dari 3. Ininya f x turun sama dengan ini pada internal x lebih kecil 3. Sekian. Dari contoh soal di depan, saya akan menjelaskan dari fungsi naik dan fungsi turun. Di sini terdapat contoh soal fungsi naik. Untuk mempermudah cara menyelesaikannya, turunkan yang di atas ke bawah. X kuadrat 2 ditambah 4x lebih besar daripada 0. X kuadrat sama dengan x ditambah 4x sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari yang di sini. X dalam kurung x ditambah 4 dalam kurung sama dengan 0. X sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Di sini kita lanjut dengan uji tanda. Dengan tidak persamaan kita menggunakan uji tanda. Yang kecil di sebelah kiri adalah dengan min 4. Dengan yang besarnya sini adalah 0.
berarti lebih kecil. X lebih kecil dari min 4 atau X lebih besar dari 0. X aksen kurang dari 0. Terus X aksen kurang dari 0. Lalu 2x kurang dari 4 kurang dari 0. 2x nya kurang dari 4, jadi x nya kurang dari 2. Kita buat uji tandanya. Ini negatif, ini positif, dan ini juga positif. Karena tandanya kecil, kita aksennya lebih kecil, kita kembali ke tandanya, kita aksen bagian negatif. Jadi hasil akhirnya E besar dari negatif 4 dan E kecil dari 0. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.